Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansya Putri Rahmawati dengan NPM 23412057 kelas akuntansi 23A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang transfer pricing. Apa sih transfer pricing itu? Jadi, transfer pricing adalah penetapan harga atas transaksi barang, jasa, atau aset tidak berwujud antara divisi, unit bisnis, atau anak perusahaan dalam satu entitas korporasi. Konsep ini umum digunakan pada perusahaan yang terdesentralisasi, di mana setiap divisi beroperasi sebagai profit center dengan tanggung jawab atas pendapatan dan biaya masing-masing. Tujuan utama transfer pricing bukan hanya untuk menentukan harga internal, tetapi juga untuk mengukur kinerja keuangan antar divisi secara objektif, mendorong kepuasan ekonomi yang rasional pada tingkat unit bisnis, memastikan keselarasan antara tujuan divisi dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Nah, contohnya dapat dilihat dari divisi produksi PT XYZ misalnya. PT tersebut menjual komponen mesin kepada divisi perakitan di perusahaan yang sama. Harga jual internal inilah yang disebut sebagai transfer price. Selanjutnya, ada tujuan dari transfer pricing. Transfer pricing memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem pengendalian manajemen. Antara lain, yang pertama, evaluasi kinerja divisi. Membantu manajemen menilai profitabilitas masing-masing divisi berdasarkan laba yang dihasilkan dari transaksi internal dan eksternal. Yang kedua, mendorong goal congruence. Dengan mekanisme harga yang tepat, setiap manajer divisi akan membuat keputusan yang mendukung kepentingan perusahaan, bukan hanya unitnya sendiri. Yang ketiga, optimisasi alokasi sumber daya, yaitu harga internal yang efisien mendorong divisi pembeli memilih sumber terbaik, internal atau eksternal, sehingga pemanfaatan kapasitas dan biaya menjadi optimal. Yang keempat, mengurangi konflik antar divisi. Sistem harga yang transparan dan adil menghindari perselisihan antar unit, terutama ketika satu divisi merasa dirugikan oleh kebijakan harga internal. Dengan catatan, tujuan utama transfer pricing adalah menciptakan keseimbangan antara motivasi individu, manajer, dan kepentingan strategis organisasi. Kemudian ada jenis-jenis transfer pricing. Terdapat 4 pendekatan utama dalam menentukan harga transfer di antara divisi. Yang pertama, market-based transfer price, berdasarkan harga pasar eksternal yang berlaku. Cocok digunakan bila produk memiliki pasar aktif dan harga pasar dapat diobservasi. Contohnya, divisi A menjual produk yang juga tersedia di pasar umum, maka harga jual internal mengikuti harga pasar. Yang kedua, cost-based transfer price, didasarkan pada biaya produksi. Bisa berupa full cost atau biaya penuh atau variable cost atau biaya variabel saja. Umumnya digunakan jika tidak ada pasar eksternal yang jelas. Yang ketiga, negotiate transfer price. Harga ditentukan melalui proses tawar-menawar antara divisi penjual dan pembeli. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan fleksibilitas, tetapi berisiko menimbulkan konflik jika negosiasi tidak seimbang. Yang keempat, dual pricing. Menggunakan dua harga berbeda, satu untuk divisi penjual atau biasanya harga pasar, dan satu untuk divisi pembeli atau biaya standar, dapat membantu menjaga motivasi kedua pihak, namun menambah kompleksitas dalam pencatatan akuntansi. Jadi, tidak ada metode yang paling benar. Pilihan tergantung pada struktur organisasi, jenis produk, dan strategi perusahaannya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penentuan transfer pricing. Dalam praktiknya, penetapan transfer pricing dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Antara lain, yang pertama, ketersediaan pasar eksternal. Jika ada pasar eksternal yang kompetitif, harga pasar dapat dijadikan acuan yang lebih objektif. Yang kedua, tingkat otonomi divisi. Semakin tinggi tingkat desentralisasi, semakin besar fleksibilitas divisi dalam menentukan harga internalnya. Yang ketiga, kebijakan pajak dan regulasi pemerintah. Dalam konteks multinasional, harga transfer dapat mempengaruhi laba karena pajak di setiap negara. Pemerintah biasanya menerapkan prinsip arm's
manipulasi. Yang keempat, tujuan manajemen dan strategi perusahaan. Perusahaan juga berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang, mungkin menetapkan harga transfer yang lebih rendah untuk mendukung divisi baru. Yang kelima, kondisi kapasitas produksi. Jika kapasitas produksi masih menganggur, perusahaan mungkin menggunakan harga transfer yang lebih rendah agar kapasitas terpakai secara optimal. Jadi, penentuan harga transfer harus mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi ekonomi, motivasi manajer, dan kepatuhan regulasi. Nah, ternyata ada juga loh dampak transfer pricing terhadap sistem pengendalian manajemen. Transfer pricing berperan penting dalam keberhasilan sistem pengendalian manajemen karena mempengaruhi cara organisasi mengukur, memotivasi, dan mengevaluasi kinerja divisi. Yang pertama, pengukuran laba divisi. Harga transfer menentukan seberapa besar pendapatan atau biaya yang diakui oleh tiap divisi, sehingga mempengaruhi laporan laba rugi internal. Yang kedua, motivasi dan perilaku manajer. Harga transfer yang adil mendorong manajer divisi bekerja lebih efisien dan kolaboratif. Sebaliknya, harga yang tidak rasional dapat menurunkan semangat kerja. Yang ketiga, koordinasi dan evaluasi kinerja. Transfer pricing membantu mengkoordinasikan aktivitas antar divisi agar sejalan dengan strategi organisasi dan menjadi dasar evaluasi kinerja berbasis hasil. Yang keempat, potensi konflik. Jika kebijakan transfer pricing tidak dirancang dengan tepat, maka dapat menimbulkan konflik internal, manipulasi laporan, dan distorsi dalam keputusan investasi. Contohnya yaitu divisi produksi mungkin enggan menjual ke divisi lain jika harga transfer terlalu rendah, meskipun hal itu sebenarnya menguntungkan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada transfer pricing dalam konteks pajak. Nah, dalam konteks perusahaan multinasional atau MNC, transfer pricing sering digunakan dalam transaksi lintas negara antara anak perusahaan dalam satu grup. Namun, praktik ini juga memiliki implikasi besar terhadap pajak dan regulasi. Yang pertama, ada penghindaran pajak atau tax avoidance. Beberapa perusahaan multinasional memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah melalui harga transfer yang dimanipulasi. Misalnya, menjual barang dengan harga terlalu rendah ke anak perusahaan di luar negeri. Yang kedua, aturan pemerintah. Untuk mencegah penyalahgunaan, otoritas pajak di berbagai negara menerapkan prinsip arm's length, yaitu agar harga antar entitas afiliasi harus setara dengan harga transaksi independen. Yang ketiga, dokumentasi dan transparansi. Perusahaan wajib menyediakan dokumentasi transfer pricing, yaitu local file, master file, atau CBCR, untuk membuktikan bahwa kebijakan harga yang digunakan sesuai dengan prinsip kewajaran. Contohnya seperti Google dan Apple pernah diperiksa oleh otoritas pajak karena dugaan manipulasi harga transfer antara kantor pusat dan anak perusahaan di Irlandia untuk menekan beban pajak globalnya. Nah, di sini ada contoh kasus singkat. Kasusnya yaitu divisi A memproduksi komponen yang dijual ke divisi B dalam satu perusahaan. Biaya produksi divisi A yaitu Rp100 per unit, sedangkan harga pasar yaitu Rp150 per unit, dan divisi B menginginkan harga Rp110 per unit. Kemudian analisisnya, jika kapasitas produksi divisi A penuh, maka menjual ke divisi B dengan harga pasar Rp150 adalah pilihan terbaik karena menjual keluar memberikan margin yang sama. Namun jika divisi A memiliki kapasitas menganggur, menjual ke divisi B dengan harga mendekati biaya variabel misalnya Rp110 lebih efisien karena tetap menghasilkan kontribusi terhadap laba perusahaan secara keseluruhan. Jadi dari materi yang sudah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa transfer pricing harus dirancang adil dan rasional agar kedua divisi memperoleh manfaat optimal tanpa mengorbankan tujuan perusahaan. Sistem pengendalian manajemen harus mampu memastikan bahwa keputusan setiap divisi memberikan kontribusi terbaik bagi kinerja organisasi secara keseluruhannya. Transfer pricing bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang perilaku, koordinasi, dan strategi bisnis jangka panjang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.